Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby dan kita kembali akan mengomentari yang kemarin guys. Jadi ada orang yang adalah minoritas atau diri ngancam lagi kan, bobo suku pula kan. Kita bahas materi tentang pembandingan agama, dia malah bobo suku guys, dan ngancam lagi kan. Nah, ini sebenarnya kalau laporan polisi bisa deh guys, ya. Sebagai ancaman guys yang berbahaya gitu, ya kan. Mengancam semuanya, mengancam saya dan bahkan mengancam keutuhan bangsa ini guys. Tapi ya sudahlah, kita cukup dakwahin aja ya. Nah, coba dia namanya Basaran Karen tapi tidak ada foto ya guys. Luar biasa, ya kan. Ini 19 lalu komentarnya kita akan bahas ya. Kita akan buktikan ya. Dia ngakunya sebagai guru TK gitu kan. Tapi kualitas saja menentukan muridnya gitu. Jadi kalau guru TK aja begini, bagaimana muridnya gitu kan? Nah, ini menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah kita untuk memilih guru TK itu yang benar gitu kan, jangan seperti orang ini gitu. Kita akan buktikan nanti ya, ini bagaimana logika dia. Nah, dia gini ya, dia bilang gini, halo saudara diri, siapa bilang tanah pemerintah itu leluhur tanah moyang kami? Jadi dia bilang kan, siapa bilang tanah pemerintah itu leluhur tanah moyang kami? Ah, dia nggak ngerti maksud saya guys. Nanti saya akan putar balik apa komentar saya ya. Moyang kami hidup di Kalimantan sebelum Indonesia berdiri suatu negara. Jangan kamu sembarang ngomong. Kami hidup di tanah leluhur keturunan moyang Dayak, bukan seperti Anda. Nah, coba lihat pesan saya ya. Nah, nah nih guys, nih. Coba perhatikan ya. Saya bilang apa, dia ngomongnya apa. Kalimantan adalah tanah Indonesia, tanah NKRI. Nah, ini penjelasan di setelahnya guys. Nah, kami dahulu, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara menyerahkan tanah-tanah kami ke negara Indonesia dengan ikhlas dan tunduk pada hukum di negara Indonesia ini. Beda dengan Anda yang ngaku NKRI agama mati, tapi menghina dan mengancam sama rakyat Indonesia. Nah, maksud saya di sini jelas ya, kami dahulu semuanya termasuk ya, semuanya termasuk dia juga sornya. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ya menyerahkan tanah-tanah kami ke negara Indonesia. Jadi ingat menyerahkan guys. Dulunya Indonesia ini nggak punya tanah gitu. Jadi diserahkan gitu kan. Termasuk dia Kalimantan juga telah diserahkan kepada NKRI gitu. Makanya menjadi wilayah NKRI gitu kan. Nah, tapi dia malah mengatakan dia nggak nyambung nih guys. Malah bilang jadi kalau gitu Indonesia ini nggak punya tanah kalau gitu kan. Berarti mulai dari Sabang sampai Merauke itu nggak ada satupun tanah tanah negara guys. Ini semuanya adalah tanah milik Aceh, tanah milik Sumatera Barat kan. Jadi berarti kalau gitu dia mengaku kalau kita ini sebenarnya tidak pernah bergabung dengan Indonesia gitu. Karena semua tanah di semua ini kan tidak ada satupun milik negara ini gitu kan. Jadi tanah ini semua adalah bukan milik Indonesia tapi milik masing-masing suku guys. Luar biasa. Tapi gayanya ngomongnya NKRI agak mati gitu kan. Nah, seharusnya aku lihat kaum Islam yang memberontak negara, di mana-mana demo. Nah, demo disamakan dengan memberontak, guys. Dia nggak tahu apa arti memberontak ya. Padahal saudara-saudaranya ya di Papua itu ya, tuh OPM itu ya, GAM udah nggak ada, guys. Nah, itu gimana yang jadi dia harus bisa bedakan mana demo, mana yang memberontak kayak di Papua tuh kan. Ada Papua bagaimana mereka memberontak, coba pengen mendirikan negara Papua Merdeka ya, nah, itu baru memberontak namanya. Makanya TNI dikirim ke sana untuk memberantas itu. Nah, jadi saya sekali bukan bukan menghina orang Papua ya, tapi saya cuma menerangkan pada dia kalau dia tuh harus tahu beda pemberontak sama pendemo. Masa pendemo dibilang pemberontak? Di mana-mana demo guys, di Eropa demo, di Amerika demo, coba di mana India semua negara demo. Kenapa? Karena semuanya pemerintah itu adalah digaji dari duit rakyat. Jadi rakyat itu bosnya. Wajar bos itu mengkritik pekerjanya. Benar ya? Pemerintah itulah pelayan rakyat, pelayan masyarakat, bukan penguasa otoriter. Ingat itu. Jadi sebuah negara demokrasi itu biasa di demo. Jadi nggak biasa guys. Kecuali kalau negara kita kerajaan Islam. Nah itu baru nggak boleh di demo. Haram demo di kerajaan Islam ya. Tapi ini karena negara demokrasi, wajar. Namanya aja demokrasi, demo. Tahu nggak dia? Berarti dia ini nggak pernah belajar tentang demokrasi, guys. Kenapa ada demo? Karena ini negara sistemnya demokrasi, demokrasi ya. Luar biasa nih orang. Demo dikatakan berontak, menghina, menista, mengucap presiden.
Ingat yang menista menghina menghujat presiden itu adalah banyak orang ya. Udah merata sekarang. Rakyat semuanya, mulai dari orang veteran ya, orang-orang tua, bapak pria dewasa, emak-emak, mahasiswa sampai anak sekolah, guys. Nah, sebenarnya ini bukan menghujat presiden menista, tapi ngomong jujur gitu. Anda nggak bisa mengatakan ngomong jujur itu menista atau menghujat. Contoh kayak orang mengatakan mahasiswa mengatakan king of the service. Lah, kan memang nyata begitu. Kalau Anda misalnya janji sama orang ya, nanti saya akan begini begitu, rupanya tidak ada kerjakan, bahkan Anda malah ngerjain lain, itu kan namanya apa namanya, lip service namanya, cuman ngomong doang gitu. Nah, jadi orang mengungkapkan kejujuran itu harusnya dihargai gitu. Nah, berarti dia nih nggak ngerti arti kejujuran, guys ya. Nah, padahal yang buat demo itu bukan hanya dari kalangan Islam. Anda lihat ya, saya tanya sekarang, Rocky Gerung agamanya apa? Ya, Rocky Gerung apa? Mana tuh si Marhaen agamanya apa? Yang orang-orang dari lainnya banyak lagi tuh ya, kayak Lius Sungkarisma dan lainnya banyak guys. Orang Tionghoa juga banyak. Ya, jangan salah. Bukan hanya Islam aja, orang Kristen juga ada yang demo. Ya, yang tentang mahasiswa tuh apa semuanya Muslim, mahasiswa tuh semuanya anak sekolah yang demo itu mama tuh pas semuanya Muslim. Coba. Makanya jangan jangan asal ini ya. Kalau Islam semua, apalagi kalau pakai agama ya, nggak ada itu kaum intelektual. Mahasiswa tuh kaum intelektual, bukan bukan organisasi Islam itu ya. Makanya ini semua ada merata, guys. Ya. Jadi dia ini apa namanya? Nggak ngerti ya dengan negara demokrasi, guys. Nah, ini tengok lagi dia, dia kata dia. Itu semua Islam yang buat ulah. OPM juga Islam ya, OPM juga Islam ternyata. Ya. Kamu sendiri harus sadar, sudah garu cenda pula, sudah tahu masih bertanya, pura-pura di perahu buat tidak tahu. Seorang tahu makanya ngomong kan. Anak-anak muridku TK otaknya lebih cerdas daripada otak Anda. Nah, ini nampak ngawur. Ini jadi memang memang asal ngomong, guys. Anak TK coba. Saya ya setidak cerdasnya orang, saya pernah membandingkan dengan anak TK. Ingat, setidak cerdas pun orang itu tak mungkin bandingkan dengan anak TK. Nah, coba anak TK-nya gini ya, simple ya. Anak TK bisa nggak ngerti nggak apa itu PBB? Price earning book price earning book. Ngerti nggak anaknya? Ya, PER, price earning ratio, ya, equity, debt, perusahaan. Ngerti nggak anaknya itu? Belum lagi yang lain-lain gitu. Ngerti nggak anak TK-nya gitu? Ini guys apa namanya? Uh, dia suka melebihkan gitu, kan? Dia nggak setuju pendapat orang, tapi dia menyamakan orang itu dengan anak TK. Ini udah absurd, guys. Jadi kalau kualitas gurunya gini aja, kayak gini gimana anak muridnya coba, ya kan? Luar biasa, guys ya. Biarpun Anda sudah tahu tapi masih berdusta, berbohong. Kapan sih Islam itu ngomong jujur? Nah, tadi katanya anak TK lebih cerdas, tapi katanya saya sudah tahu. Berarti kan tahu cerdas berarti. Ini berarti ini apanya nggak ada ini pikirannya, guys ya. Kalau orang ngomong ngangkat orang lain tidak cerdas, bakal lebih cerdas anak TK-nya, berarti kan nggak tahu apa-apa. Tapi dia bilang lagi begitu, biarpun Anda sudah tahu, nah, berarti saya cerdas berarti kan, sudah tahu kan, tapi masih berdusta berbohong. Kapan sih Islam itu ngomong jujur? Dia nggak bisa bedakan cerdas ya dengan nggak tahu, dengan berdusta berbohong dia bisa bedakan, guys ya, nggak bisa dibedakan. Jadi kalau orang nggak cerdas itu ya gimana mau bohong, dia nggak tahu gitu kan. Nah, tapi orang cerdas bisa berbohong, maka dia campur aduk semua, guys, nggak ngerti gitu kan. Jadi ini parah lagi itu. Nah, ini lagi paling parah lagi ya, coba nih. Dan perlu kamu ketahui, Kalimantan dijajah Belanda Jepang, tidak ada pemerintah datang membantu. Nanti kan saya jelaskan ya. Tetapi leluhur seluruh keturunan moyang Dayak berjuang mempertahankan tanah Kalimantan. Kamu kalau nggak tahu jangan asal ngomong. Cukup dengan titis sejarah untuk menyeru roh Anda akan lenyap. Wah, luar biasa. Dia bisa menyebabkan roh, guys ya. Jangan lupa ya. Di Quran, hadis maupun di kitab suci Kristen aja ya, yang dia yakini ya, meskipun tidak dijalankannya, ya dia tadi kan kemarin tuh sebut video itu ajaran kasih itu ya, dia bilang itu kan Kristen, ada kami tak gitu, nah, itu Anda bayangkan coba, ya kan? Jadi dia aja dia sebenarnya bukan Kristen, guys, tapi dia lebih ke adat gitu, ya kan? Nah, orang sebenarnya kan harus adat ikut agama gitu kan, nah, bukan malah agama ikut adat, guys. Nah, saya bukan suka adat Jaya sini ya, saya hanya ngomong oknumnya aja, guys. Nah, jadi cukupnya sedarah untuk menyuruh roh Anda akan lenyap.
Tuhan aja ya guys ya, Allah nggak bisa melenyapkan roh. Ini orang bisa katanya melenyapkan roh guys, nggak bisa coba. Orang kalau mati pun ya, itu rohnya masih hidup. Roh itu akan hidup selama-lamanya guys, roh itu. Bahkan nanti di surga ya, di neraka, roh itu akan ditiupkan kembali ke jasad kita di akhirat nanti. Ya kita hidup kembali. Cuma beda di surga kita hidup kekal selama-lamanya, di neraka kita hidup mati guys, disiksa gitu. Jadi nggak ada satupun makhluk yang bisa membinasakan roh ya. Memisahkan jasad pun itu bukan dia membinasakan, itu atas izin Allah gitu. Ya, ingat ya, tidak ada satupun manusia bisa membinasakan makhluk. Dulu pernah tes guys ya, siapa Firaun itu ngomong depan Musa, saya bisa menghidupkan dan mematikan makhluk. Lalu dia panggil pembantunya kan, lalu dikatakan dia bunuh dua orang itu. Katanya lihat kan, saya bisa mematikan orang hidup, makhluk hidup gitu ya. Musa senyum. Maksudnya bukan seperti itu mematikan orang hidup gitu kan. Nah, mematikan orang itu seluruh orang di dunia. Jadi dia bisa pilih dia siapa aja, nggak pakai nyuruh orang itu. Dan mereka pakai tangannya, tinggal bilang kun fayakun mati gitu. Nah, jadi sekalinya dan lagi ya ingat ya, ini ancaman sangat sangat luar biasa guys. Ini bisa dilaporkan ke polisi ya. Cukup dengan sejarah untuk menyuruh Anda akan lenyap. Ini harus lapor polisi nih guys, tapi saya nggak mau, ya udahlah kita dakwain aja ya. Saya tidak pernah ngancam apa-apa, tapi dia langsung mengancam guys. Ini orang memang luar biasa guys. Jadi dia sayangnya ya dia bawa nama suku Dayak gitu. Padahal kita tidak pernah ngomong tentang suku gitu kan. Nah, jadi ini sangat menodai, sangat sangat mencemarkan nama baik suku Dayak gitu. Suku Dayak itu saya akui memang baik sekali guys. Ya di Kalimantan itu bagaimana dia sangat berbaur, menerima pendatang gitu kan. Bukan hanya Muslim, di Kalimantan itu pendatang dari Cina, dari mana-mana gitu kan, dari Jawa diterima Kalimantan gitu kan. Nah, tapi kalau ada oknum kayak gini ini bahaya guys. Jadi orang oknum kayak gini merusak nama baik suku Dayak gitu kan, bahaya kalau dipelihara gitu kan. Nah, ingat kami Dayak berbicara dengan jujur dan tidak ada masalah bagi kami. Nah, jujur apanya begini coba ya kan? Katanya ajaran kasih, ya ngakunya NKRI mati, tapi kelakuannya tidak seperti itu. Nah, yang kita tangkan dulu sama ini guys ya, yang katanya yang ini, yang perlu kamu ketahui, Kalimantan jajah Belanda Jepang, jajah pemerintah datang bantu, tapi leluhur keturunan moyang Dayak berjuang mempertahankan Kalimantan. Nah, dia nggak paham ya, ya. Saya katakan ya, ketika merdeka, semua Indonesia ini menyerahkan tanah ke Indonesia gitu. Dalam kekuasaan dan lindungan dari pemerintah Indonesia kan, negara Indonesia gitu kan. Nah, dulu ya, karena dia apa nggak pernah baca sejarah gitu. Dulu ya, sebelum kita merdeka, ya, bahkan merdeka pun kita belum punya TNI guys. Ya, merdeka pun kita belum punya TNI yang kuat. Ingat TNI waktu itu dibentuk dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat Jepang itu, dilatih ya. Anda lihat itu dulu bagaimana Jenderal Sudirman beberapa divisi itu melawan agresi dari sekutu yang balik lagi ke tahun 49 ya, 47 49 untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Mereka menjajah Indonesia, itu aja paling Mas Sudirman itu kewalahan lawan Belanda lawan sekutu tuh guys. Lawan nikah dan sekutunya gitu kan. Ya mereka tuh menyerang Jawa gitu. Jadi TNI aja kesusahan, mereka sampai perang gerilya kan. Gimana mereka mau ke Kalimantan coba? Sedangkan di Jawa aja kekurangan personil gitu kan. Nah, jadi nggak ngerti, dikira aja dulu TNI itu dulu Indonesia tuh tahun-tahun kemerdekaan itu atau apalagi nih ya, ketika Belanda Jepang menjajah berarti kan jauh sebelumnya, belum ada Indonesia merdeka kan. Saya mengira dulu udah ada TNI guys, luar biasa nih orang, dia nggak tahu sejarah gitu kan. Kok sekarang Anda bilang ya bisa Kalimantan dijajah Belanda Jepang ya, dibantu sama pemerintah pusat negara, kenapa? Udah ada TNI yang kuat. Dulu gimana? TNI belum ada dulu. Yang ada paling Mas Sudirman gitu kan, dan kekuatannya pun tidak seberapa. Gimana dia membantu Kalimantan? Sedangkan dia Jawa aja kesusahan itu kan, berarti dia belajar sejarah. Apalagi waktu Belanda Jepang jajah dulu, waktu belum ada Indonesia, itu yang ada adalah pejuang lokal guys. Yang Aceh berjuang sendiri, ya Riau berjuang sendiri, Sumatera Utara berjuang sendiri, Sumatera Barat berjuang sendiri, semuanya dari Sabang sampai Merauke itu berjuang sendiri, termasuk Kalimantan dan Papua. Ya, tiap rakyat lokal itu berjuang sendiri untuk berjuang melawan penjajah ya. Dan ingat penjajah siapa? Penjajah orang kafir Belanda yang menyebarkan Injil dengan slogan Gospel Glory guys. Jadi itu belajar Belanda itu malah menyebarkan agama dia gitu. Dia nggak sadar. Dan banyak korban Indonesia adalah orang Muslim. Karena Indonesia mayoritas Muslim.
Jadi kalau kita mau petakan ya, mayoritas saya ngomong ini bukan sara guys ya, tapi biar dia paham aja itu kan orang gini harus dikasih paham guys ya. Orang rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ya, ingat ya Indonesia ya, dulu lebih banyak muslimnya. Belum banyak meninggal karena perang ya, dijajah Belanda. Lawan mayoritas Kristen kafir Belanda. Anda bayangkan tuh ya. Muslim ya, Indonesia dengan pikiran teriak Allahu Akbarnya. Memang ada yang lain juga, tapi banyak muslim guys. Lawan mayoritas Belanda dengan apa slogan Gospel Glory-nya, menyebarkan Injil, kristenisasi Indonesia guys. Selain mencari kekayaan dan juga kejayaan guys. Ini luar biasa itu. Itu sebenarnya kalau kita petakan adalah perjuangan muslim melawan kafir Kristen guys. Nah, itu kalau kita petakan agama, secara agama gitu. Kadang melihat dari mayoritas penganutnya, rakyatnya menganut apa gitu kan, penjajah menganut apa gitu. Itu kalau kita mau jujur gitu kan, dia sadar itu guys. Bahwa paling banyak ditumpahkan di Indonesia adalah darah kaum muslimin. Yang menumpahkan siapa? Orang-orang kafir Kristen dari Belanda guys, Inggris dan Portugis. Itu fakta yang nggak bisa kita bantah. Kenapa saya bawa ke gini, ke agama ini, biar dia paham gitu, konstelasinya gitu kan. Nah, meskipun itu sebenarnya adalah penjajah Belanda melawan rakyat Indonesia, tapi kita harus lihat ya, biar dia tahu gitu betapa udah banyaknya perjuangan kaum muslimin di negeri ini guys untuk melawan penjajah gitu. Coba Kalimantannya diharapkan coba mereka berapa ya penduduk Kristiani dulu berapa orang gitu coba. Wah, kalau nggak ada kaum muslimin di Indonesia ini semua udah lama dikuasai Belanda, Portugis, Inggris Indonesia ini guys. Kalau nggak ada kaum muslimin yang banyak itu jumlahnya guys ya, udah lama Indonesia dikuasai sama Belanda, Portugis, Inggris. Tapi karena perlawanan paling banyak dilakukan kaum muslimin lah, bukan menyaksikan peran dari yang non muslim ya, tapi kaum muslim yang paling banyak menumpahkan darahnya, mengorbankan segalanya demi melawan penjajah Belanda guys. Ingat itu. Jangan dilupakan ya sejarah itu ya. Jadi semuanya, makanya Anda tahu ada pahlawan namanya ya, ada Pangeran Diponegoro, ya, ada Tunadin, Tuku Umar, itu agamanya apa coba? Sultan Hasanuddin, ada juga yang dari Kristen gitu. Tapi intinya adalah tetap paling banyak Muslim. Tapi kami tidak sombong, nggak seperti Anda bawa-bawa agama suku. Saya ngomong ini bukan bawa-bawa agama guys ya, tapi untuk menjelaskan ke dia gitu, biar dia paham gitu. Biar dia terbuka matanya. Nah, jadi bukan hanya Kalimantan saja. Dan Kalimantan saya tidak pernah ngomong itu. Ngomong saya adalah semua suku di Indonesia ini menyerahkan tanahnya ya ke negara Indonesia ketika Indonesia merdeka. Ya, menyerahkan bahkan termasuk Kesultanan Jogja menyerahkan tanahnya sehingga Jogja pun masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ingat itu Anda ya. Jadi setiap jengkal tanah negeri ini adalah milik negara Indonesia ya dan dimiliki bersama suku juga gitu. Tapi tetap diserahkan guys. Karena namanya bernegara ya sudah gitu kan. Nah, makanya tunduk pada jadi hukum adat itu tak menarik dengan negara. Bahkan kadang-kala hukum adat kalah sama hukum negara kan. Itu dia guys. Jadi sekali lagi bagaimana bisa cerdas anak-anak kita kalau gurunya seperti ini. Untung dia guru TK kan. Untung alhamdulillah guru TK. Gak bisa dibayangkan kalau dia jadi guru SD, SMP, SMA, apalagi kuliah guys. Untung cuma guru TK dan itu pun guru enggak gitu. Bayangkan. Dan TK pun itu harusnya nggak ngajari akhlak kan? Akhlak. Gimana bisa kalau orang yang sifat seperti ini yang mecah belah gini ngajarin TK? Nah, TK nanti punya bibit-bibit bibit ancam nanti, tukang ancam. Nanti TK jadi tukang ancam, bawa suku, jadi ada di tukang pecah belah nanti ada TK ini kan luar biasa nih. Kalau saya Kemendikbud ya, terus saya pemerintah saya akan pecat nih orang jadi guru TK karena berbahaya bagi moral akhlak anak didiknya guys. Anak didiknya nanti akan jadi tukang kompor guys. Karena bayangkan ya, dia sering sebut orang lain itu kadal gurun ya, bilang orang lain itu bodoh lah, apalah, ngancam-ngancam lah. Ini nggak baik guys bagi negeri ini. Ini orang seperti ini harus dididik dengan baik gitu, ya kan? Harus dinasihatin gitu kan. Dan tentu itu saya berharap kepada ketua suku Dayak atau suku Dayak, tolong oknum Anda dinasihatin biar tidak merusak nama baik suku Anda. Karena saya sangat hormat dengan ada Dayak, suku Dayak ya. Saya tidak mau ada orang-orang kayak gini, oknum gini yang merusak suku Dayak kita. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.